yang diajarkan itu adalah asma'akullaha. Jadi sedalam apapun pengetahuan seorang hamba itu hanya terbatas pada asma, nama, istilah, bukan pada hakikat. Ya. Karena yang mengetahui hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sebatas mengetahui nama. Deskripsinya apa? Oke. Tsumma araduhum 'alal malaikah. Yang berarti Allah mengemukakan kepada Nabi Adam ya, peserta didiknya ya, kepada malaikat untuk diuji, untuk dievaluasi hasil didikannya Allah ini supaya dievaluasi. Ya. Maka dari sini bisa dipahami bahwasanya yang mengevaluasi itu supaya objektif hasilnya, maka itu adalah orang lain. Makanya sering kita dapatkan ketika ujian biasanya yang menunggu bukan gurunya, tapi guru kelas lain yang menunggu. Ketika ujian skripsi pun yang menguji bukan dosen pembimbingnya, tapi dosen penguji. Bukan dosen pembimbing, tapi dosen penguji. Supaya apa? Supaya objektif. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Faqala ambi'uni bi asma'i haula itu adalah bahwa dalam sebuah proses pendidikan itu perlu juga adanya uji prestasi atau kompetisi antar peserta didik. Kompetisi antar peserta didik. Gitu. Oke. Selanjutnya oke. Nah. Kemudian menurut tafsir ya, makna dari asma ya, saya akan menurut tafsir Kementerian Agama, Allah mengajarkan nama-nama, tugas dan fungsi sebagai nabi ya dan pemimpin umat. Kemudian Allah dari ayat tersebut bisa dipahami bahwasanya pendidikan ini dari Allah langsung ya, dari Allah langsung kepada Nabi Adam ya sebagai manusia pertama. Ini maaf ada kata yang kurang ya. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama, tugas dan fungsinya, fungsi Nabi Adam ya sebagai Nabi dan Rasul serta tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik dan harus dididik. Ya. Kalau dalam pendidikan, arti pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Proses untuk memanusiakan manusia itu adalah pendidikan. Karena dengan dididik maka manusia akan menjadi manusia. Ya. Ketika kita lahir ya, ini masih berhubungan dengan surat An-Nahl ayat 78 ya, yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur.
Jadi ketika kalau pendidik manusia itu mempunyai potensi untuk dididik ya, dan memang harus dididik. Ya, korelasinya pada surat Asy-Syams ya. Fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi manusia itu untuk punya potensi untuk menjadi baik dan punya potensi untuk menjadi buruk. Ya. Bahkan ketika lahir pun kita tidak menjadikan pendengaran, Allah menjadikan pendengaran, memberikan penglihatan, dan Allah memberikan hati. Semua itu dilakukan secara bertahap. Semua itu dilakukan secara bertahap. Luar biasa. Kembali lagi pada definisi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu adalah proses memanusiakan pemerintah. Pada hakikatnya manusia ini ketika tidak dididik maka tidak ada bedanya dengan luar. Ketika kita lahir kita tidak bisa mengekspresikan keinginan kita dengan bahasa ya. Bisa kita lakukan cuma nangis. Bayi itu tidak bisa mengekspresikan baik rasa lapar, marah, capek, sedih, dan tenang pun itu tidak bisa diekspresikan. Semuanya diekspresikan hanya dengan menangis. Lapar nangis, marah nangis, capek nangis, kantuk nangis, ya, buang air kecil atau buang air besar nangis. Jadi, tolong dimatikan ya.